Setiap kali sebatang rokok dinyalakan, lebih dari 7.000 zat kimia dilepaskan ke udara. Beberapa di antaranya, seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida, dikenal berbahaya bagi tubuh manusia. Rokok telah menjadi bagian dari gaya hidup jutaan orang di seluruh dunia, dari sudut-sudut jalan hingga ruang-ruang rapat perusahaan besar. Namun di balik kepulan asapnya, tersembunyi realitas pahit yang seringkali diabaikan. Fakta mengejutkan menyebutkan bahwa setiap tahun, lebih dari 8 juta orang meninggal akibat penyakit terkait rokok. Kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan hanya sebagian dari dampak mematikan yang mengintai para perokok. Namun, di tengah kenyataan ini, satu pertanyaan terus mengemuka, mengapa tidak semua perokok menderita kanker paru-paru? Apa yang membuat sebagian orang tampak kebal dari penyakit mematikan tersebut? Awalnya, rokok sebenarnya muncul bukan untuk tujuan seperti sekarang. Dulu, suku-suku asli di Amerika sudah lama menggunakan tembakau dalam upacara keagamaan dan ritual. Mereka percaya bahwa asap tembakau bisa membantu mereka berkomunikasi dengan roh-roh atau sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Mereka biasanya menghirup asapnya melalui pipa, bukan seperti rokok yang kita kenal sekarang. Ketika para penjelajah Eropa seperti Christopher Columbus membawa tembakau ke Eropa pada abad ke-16, kebiasaan ini mulai berubah. Di sana, tembakau menjadi sangat populer, dan orang-orang mulai merokok, sebagai bagian dari gaya hidup atau untuk bersenang-senang. Bentuk rokok modern, yaitu tembakau yang dibungkus kertas, baru muncul di abad ke-19 setelah pabrik-pabrik mulai memproduksi rokok secara besar-besaran. Jadi, awalnya rokok lebih berhubungan dengan ritual dan pengobatan, tapi seiring berjalannya waktu, rokok berubah menjadi barang komersial yang dipakai untuk hiburan. Sayangnya, lama-kelamaan efek buruk rokok bagi kesehatan mulai diketahui, dan rokok menjadi salah satu penyebab utama berbagai penyakit dan kematian di dunia. Merokok adalah salah satu penyebab utama kanker paru-paru. Namun, pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa ada perokok yang terkena kanker, sementara yang lain tampaknya baik-baik saja? Jawabannya mungkin tersembunyi jauh di dalam tubuh kita, di dalam gen yang bekerja setiap detiknya, gen perbaikan DNA. Setiap kali kita merokok, ribuan zat beracun dari asap rokok masuk ke tubuh dan merusak sel-sel kita, termasuk DNA cetak biru kehidupan yang mengatur segala fungsi tubuh. Tetapi, tubuh kita punya sistem pertahanan yang canggih. Salah satunya adalah gen perbaikan DNA, yang tugasnya memperbaiki kerusakan yang terjadi pada DNA kita. Bagi sebagian orang, gen perbaikan DNA ini bekerja dengan sangat baik. Setiap kali DNA mereka rusak akibat asap rokok, gen ini memperbaikinya sebelum menjadi masalah serius. Namun, bagi orang lain, sistem perbaikan ini mungkin tidak seefektif itu. Jika gen perbaikan DNA mereka rusak atau tidak berfungsi dengan baik, kerusakan pada DNA bisa menumpuk dan, lama-kelamaan, sel-sel tersebut bisa berubah menjadi sel kanker. Peneliti di seluruh dunia telah menemukan bahwa variasi genetik perbedaan kecil pada gen perbaikan DNA dapat mempengaruhi seberapa baik tubuh seseorang melawan kerusakan akibat merokok. Jika gen-gen ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, risiko terkena kanker akibat merokok bisa jauh lebih tinggi. Namun, bukan berarti seseorang yang punya gen perbaikan DNA yang baik bebas dari risiko. Merokok tetap berbahaya bagi siapa saja, karena racun yang dihasilkan tidak hanya mempengaruhi DNA,
tetapi juga organ-organ tubuh lainnya. Jadi, meskipun gen perbaikan DNA bisa memberi sedikit perlindungan, mereka bukanlah tameng sempurna. Pada akhirnya, keputusan untuk merokok adalah keputusan yang dapat berdampak besar pada kesehatan. Dan bagi mereka yang tubuhnya tidak dilengkapi dengan mekanisme perbaikan DNA yang baik, taruhannya bisa jauh lebih tinggi. Inilah cerita tentang bagaimana gen kita memainkan peran dalam melawan kerusakan yang ditimbulkan oleh kebiasaan sehari-hari. Sebuah peringatan bahwa, meskipun tubuh kita canggih, ia tidak selalu bisa melawan semua bahaya yang kita hadapi.